mau kowe nyamparnya Uni leta-leti mimpin baris ngarep dewe ing barisane minggo sepuni kok malah dipro nong nong jinong ru nong nong jinong ru nong nong jinong ru nong nong jinong ru. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Gus, tolong siarkan berita kemerdekaan Indonesia selama 3 kali berturut-turut. Baiklah Tuan Weiden, saya akan menyiarkan berita ini selama 3 kali berturut-turut. Merdeka, merdeka. Indonesia telah merdeka. Merdeka, merdeka. Hei kalian, hentikan pemberitaan ini. Merdeka, Teruskan merdeka. saja, Gus. Indonesia telah merdeka. mereka. Merdeka, Hiraukan, Gus. merdeka. Indonesia telah merdeka. Indonesia tidak Teruskan merdeka. jangan Gus. Merdeka, Teruskan. merdeka. Indonesia telah merdeka. Bagaimana ini? Pemancar yang berada di Radio Damai sudah disegel dan para pegawai pun sudah dilarang masuk. Bagaimana cara kita agar tetap menyiarkan berita ini kepada rakyat? Iya, bagaimanapun caranya kita harus menyiarkan berita ini kepada seluruh rakyat. Baiklah, begini saja. Bagaimana kalau kita mengambil alat-alat radio yang ada di kantor berita Damai ke tempat lain sehingga kita bisa tetap memproklamasikan kemerdekaan ini? Itu ide yang sangat baik, tapi bagaimana cara kita untuk mengambil peralatan tersebut? Sedangkan kantor berita Damai telah disegel oleh pihak Jepang. Berarti kita harus mengambil peralatan tersebut secara sedikit-sedikit. Terus mau dibawa kemana peralatan tersebut? Peralatan-peralatan tersebut akan dibawa ke rumah Weiden B. Panalewan di Jalan Menteng nomor 31. Wah, itu ide yang bagus. Mari kita lakukan. Borneo Simbun. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Semua para pemimpin dan para pemuda harus menyerahkan senjatanya pada pukul 6 pagi 10 November 1945. Jika sampai tidak ada yang menyerahkan senjatanya, maka kota Surabaya akan dibabat habis dari udara, laut, dan darat. Usir sekutu! Usir sekutu! Usir sekutu! Usir sekutu! Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kita sudah sepakat bahwa Surabaya menolak ultimatum dari Inggris. Baiklah, saya akan mempersiapkan pasukan. Seluruh santri Jawa Timur siap berjihad di jalan Allah. Marilah kita menyatukan kekuatan kita untuk menghabisi mereka. Merdeka! Merdeka! Pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden
dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Kami tidak akan menyerahkan kota Surabaya ini. Langkai dulu darah yang berapi-api ini. Tidak mungkin, belum 3 hari Surabaya akan. Kurang ajar, kalian semua akan takut di bawah kami sebelum 3 hari. Serang! Vier dagen later arriveert uit Jakarta op Kemayoran Sharifuddin, de leider der Indonesische delegatie, met enige ministers, onder wie Haji Agus Salim en andere republikeinse autoriteiten, voor de ondertekening van de wapenstilstandsovereenkomst. Nog diezelfde middag begeven de delegaties zich naar de Renville. Kami turut prihatin atas keadaan antara Belanda dengan Indonesia. Kami memohon untuk supaya diadakan perundingan kembali supaya peperangan dapat diakhiri. Kami mau saja berunding, tetapi Belanda tetap saja melanggar perjanjian. Sebelumnya mereka telah berunding di Linggarjati, namun kenapa Belanda mengadakan agresi militer kabur? Ya, kami mengerti. Tapi bukankah lebih baik diadakan perundingan kembali agar tidak ada korban lebih banyak lagi dari kedua belah pihak? Saya mewakili kerajaan Belanda menyatakan bersedia berunding kembali. Bagaimana Indonesia? Bukankah jalan damai merupakan jalan yang lebih baik? Kami juga berpikir demikian, jalan perundingan itu memang lebih baik. Bagus kalau begitu, kita putuskan untuk melakukan perundingan ini kembali. Kami dari Dewan Keamanan PBB dalam perundingan ini kita melibatkan negara tetangga dalam perundingan ini. Indonesia, negara manakah yang kamu pilih untuk mewakili negara Indonesia dalam perundingan ini? Kami memilih Australia untuk mewakili negara kami dalam KTN. Baik, bagaimana denganmu Belanda? Kami pilih Belgia sebagai wakil kami. Baiklah, sudah diputuskan Indonesia mendatangkan Australia dan Belanda mendatangkan Belgia. Saya akan memanggil delegasi dari kedua negara tersebut. Selamat pagi saudara-saudara. Terima kasih sudah datang pada perundingan kali ini. Baik, perkenalkan saya Richard ini dari perwakilan Australia. Saya mau berjalan perwakilan dari Belgia. Kami mengundang saudara-saudara dalam perundingan antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Saya kira perlu negara penengah antara Australia dengan Belgia pada perundingan kali ini. Saya kira juga demikian, perlu ada pihak penengah antara bangsa Indonesia dan kerajaan Indonesia untuk melakukan perundingan ini. Bagaimana Mr. Paul? Ya, tentu perlu ada pihak tengah yang kita pilih bersama untuk menengahi perundingan kita. Lalu negara manakah yang akan menjadi penengah dalam perundingan kali ini? Bagaimana jika Amerika Serikat saja? Amerika? Ya, saya sependapat dengan Anda. Kita pilih Amerika Serikat sebagai penengah. Mari kita undang delegasi Amerika untuk ikut dalam perundingan kali ini.
Kami di sini mengundang Anda sekalian untuk mengikuti pertemuan di atas kapal kami Landfill. Apakah kalian berkenan? Setuju. Langsung saja kita mulai perundingan ini. Kami dari Australia merasa keberatan bila dilaksanakannya misi militer 1. Bukankah Indonesia sudah merdeka? Kita tanyakan kepada Belanda saja, apakah Indonesia benar-benar sudah merdeka? Bagaimana dengan Mr. Abdul Qadir? Kerajaan Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Mengapa bisa demikian? Kami telah memproklamasikan kemerdekaan sejak 17 Agustus 1945. Sudah, bukankah kita di sini untuk mengenang pertikaian antara Indonesia dan Belanda? Benar, sebaiknya ada jalan tengah. Bagaimana, Mr. Amir? Kami minta Belanda untuk pergi dan mengakui bahwa seluruh wilayah Indonesia sudah merdeka. Tidak, Belanda hanya mengakui Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Jogja, bagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Mr. Amir, sementara itu Belanda telah mengakui sebagai wilayah di Indonesia. Bukankah itu lebih baik daripada kepada terus-menerus? Benar, sebaiknya tentara Republik ditarik terlebih dahulu dari wilayah kekuasaan Belanda untuk menghindari perundingan selanjutnya. Ya, sepertinya keputusan Mr. Toh dapat diterima. Sepertinya perundingan ini mendapatkan jawabannya. Hasil dari perundingan ini adalah 1. Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian kecil Jawa Barat dan Sumatera. Yang kedua, tentara Republik Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah yang telah diduduki oleh Belanda. Sekian, terima kasih. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Kami Tita Surabaya ini lang. What the fuck? Naik dulu darah.